2017 itu gue start bikin brand Yuras & Co namanya dah. Kita bubar di tengah jalan. Kita mulai dari pengalaman, kita bikin lagi brand namanya For Her. Hadirnya Lab Grown Diamond ini menghadirkan dua sisi. Sisi opportunity tadi lo bilang, satu lagi adalah sisi challenge. Challenge ini bukan sebatas menggunakan Lab Grown Diamond untuk penipuan ya. Oh iya, betul. Nggak ada bagusnya juga kan. Bayi yang dia lahir dengan proses normal sama bayi tabung nih. Apakah yang lahir dengan proses bayi tabung bukan bayi? We talk and we learn. Welcome to POV. Bapak Idam. Halo, Dam. Dam, thank you banget Dam udah nyempetin nih ya. Hari Sabtu ya kan, pagi-pagi nyempetin hadir di acara podcast yang sederhana lah, ya kan? Dengan senang hati dah. Edisi pertama nih. Edisi pertama. Jadi ini buat teman-teman ya yang belum kenal dengan Idam. Idam ini adalah seorang pengusaha muda yang sukses dan punya segudang pengalaman di industri berlian. Ya, jadi mungkin langsung aja Idam, gue pengen mari kita bicarakan lah, kita diskusi, cerita dulu sedikit. Gimana sih Dam background lo Dam? Dari awal kok bisa nih seorang Idam terjun ke industri berlian? Karena sejujurnya di kalangan kita ini dikit lah bisa dihitung pakai jari gitu kan. Benar Dam? Iya. Oke, thank you Dam. Mungkin tadi gua ralat sedikit kalau sukses itu masih jernih lah. Masih on the making lah ya, tapi kita masih striving ke sana. Mungkin cerita sedikit Dam. Ini gua lo aja santai. Iya lah Dam, jadi gua sebenarnya kalau bisa dibilang nurture lah. Jadi memang dari pengalaman orang tua dan juga dari buyut, dari kakek, itu mungkin ada semacam darah yang turun. Tapi di 2015 itu moment of truth-nya ketika ya kita tahu semua demam batu akik tuh ya. Betul. Kebetulan rumah gua kan di Cipinang, jadi dekat sama Rawa Bening. Nah itu gua ngelihat dari animo masyarakat lagi gede-gedenya. Kebetulan gua baru lulus kuliah waktu 2015 itu, gua sempetin lah main. Tiap hari gue datang ke Rawa Bening, gue lihat harganya, terus gue bandingin. Waktu itu juga lagi mulai naik-naiknya marketplace kayak Bukalapak tuh dulu. Tokopedia belum segede sekarang. Bukalapak, gue lihat ada gap harga yang menurut gue bisa cuan nih dari sini nih. Di Rawa Bening harga 25.000, di Bukalapak bisa 50.000, 75.000. Gue ikutin dah. Jadi gue ikutin, gue beli di Rawa Bening, jual di Bukalapak. Ada tuh tokonya, tapi udah gue tutup, udah nggak hiraukan lagi lah itu. Itu berlanjut sampai 2016-2017 Dar. Jadi gue udah ngerasa 2016-2017 itu pas perpindahan tahun itu harga udah terlalu digoreng lah di markup. Udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Nah kebetulan di saat yang bersamaan emang gue juga sambil kerja profesional di bidang investment bank. Jadi lo siangnya lo kerja nih sambil lo nyambi lah. Nyambi gua. Ya kalau di investment bank, dunia saham gitu kan kita tahu ada namanya saham gorengan ya. Nah, ini gua rasa udah nggak masuk akal karena setahun 2 tahun yang lalu ya dari awal gua mulai harganya nggak segini. Ya kita tahu lah you name it lah. Batu baca. Apa. Dari harga dulu gua bisa beli 25-50 ribu, udah ada 750 ribu. Bahkan sampai juta-jutaan dah. Dari situ gua nggak ngikut. Nah, dapat saran waktu itu orang tua masih ada, cobain aja Batu Mulia karena ini yang memang sustain dari zaman dulu. Akhirnya gue mulai ngerambah safir, ruby, emerald gitu ya. Itu di 2017. Nah kebetulan itu momennya bertepatan sama Lebaran waktu itu 2017. Pas banget pecah tuh market istilahnya bubble-nya burst lah. Burst 2017 Lebaran, abis Lebaran langsung nyungsep bener-bener. Nah pas banget gue udah mulai sama yang Batu Mulia nih ya. Jadi transisinya tuh pas lah. Dari situ gue door to door. Jadi mungkin karena udah ada kenalan juga, jadi gue banyak nge-serve ya quote unquote pejabat lah. Door to door. Nah itu lu jual itu udah cincin atau lepasan biasa Dam? Batu mulia itu. Jadi gue awalnya dari batu, abis itu nanti gue ngasih rekomendasi desain, nanti gue bikinin kayak gitu. Nah terus kayaknya asik nih buat diseriusin. Akhirnya gue bikin brand, ketemu partner. Dulu 2017 itu gue start bikin brand itu Yuras & Co namanya dah. Tahu gue. Nah kita mulai main di sosial media. Sempat ketemu sama gue tuh ya? Sempat ketemu, sempat ketemu ngobrol-ngobrol buat
mikirnya sourcingnya dari mana, berlian, karena kan mulai ngerambah ke berlian juga. Sampai dengan kurang lebih 2021 akhir dan tapi selama fase 2017 sampai 2021 tuh 4 tahun lah ya kurang. Itu jalan tuh Dam? Jalan. Modal kita sosial media dan itu kita ya kalau bisa dibilang organik aja Dan. Iya. Dapat jualan dari situ. Mungkin karena emang momennya sosial media lagi naik-naiknya ya. Dan saat itu belum banyak kan brand-brand yang aktif di sosial media sellingnya, betul nggak Dam? Betul. Di Instagram. Nah, cuma ketika kita memang berpartner gitu ya, pasti masing-masing pihak punya pandangan ke depan nih mau kayak gimana. Terkadang visinya di tengah jalan bisa berbeda lah kan. Nah, di saat itu juga gue masih sambil kerja, tapi memang udah mulai ada keseriusan gue buat bener-bener nekunin di bidang ini nih. Akhirnya gue ajak lebih serius lagi partner gue ini untuk bikin toko atau bikin website atau segala macemnya gitu ya. Tapi nggak ketemu lah. Akhirnya kita bubar di tengah jalan. Tapi gue nggak mulai dari nol. Kita mulai dari pengalaman, kita bikin lagi brand namanya For Her. Nah, gitu. Yang sampai sekarang ini. Which is yang sekarang lagi gue rintis lah, kurang lebih udah 2 tahun, tapi commercially sebenarnya kita baru 1,5 tahun. Start di Juli 2022. Gitu. Nah, For Her ini awalnya berarti murni setelah Jures & Co tadi Dan? Yes, betul. Tapi berarti awalnya lo berpikir lo akan teruskan Jures & Co dong, lo akan kembangkan. Awalnya bikin. Cuman karena ternyata terjadi perbedaan, lo decide, gue start For Her. Yes. Tapi gue ada satu pertanyaan Dan. Kan awalnya di Batu, Jures & Co diamond dong, betul nggak? Diamond and jewelry. Kenapa shifting ke diamond tuh? Kenapa lo nggak teruskan bikin batu, ya kan, perhiasan batu gitu, fokus batu mulia? Gini dah, mungkin gue lihat dari usia gue juga ya, maksudnya kan gue pengen bisnis long term. Sementara kalau gemstone itu di saat itu gue belum ngelihat ada pasar yang memang cukup menggairahkan dari kalangan-kalangan muda atau let's say kita milenial lah. I see. Jadi mostly consumer gue waktu itu tuh di usia-usia yang memang udah mature, 40 tahun ke atas. Tapi gue tahu di momen itu kita usia muda, kita mau bisnis untuk puluhan tahun ke depan, or bahkan selamanya kalau bisa nih bisnis gitu ya. Kita juga harus bisa tap in ke market yang lebih muda. Di saat itu kita melihat ada satu market yang dari sisi kebutuhan itu jelas ada, yaitu sebenarnya di wedding dan engagement untuk anak-anak muda nih. Nah, jadi kita ngelihat ketika kita masuk ke pasar atau ke market yang diamond tadi, kita harus pilih nih. Kira-kira dari jewelry itu kan segmennya banyak ya, kategorinya banyak ya. Nah, kita fokus ke wedding and engagement dulu. Ya, untuk balik lagi tadi ngambil market segmen anak muda tadi. Ya itu sebenarnya dari sisi pragmatis bisnis juga Dam. Jadi harus gue akuin ya segmentasinya ke sana. Akhirnya ya itu terjun mau nggak mau. Orang kan lebih prefer untuk wedding engagement itu kan diamond ya. Betul, pastinya sih. Kita sediain itu sih sebenarnya. Dan sekarang kayaknya di era sosial media kayak sekarang ini Dan, orang kan nyari mau bikin wedding lebih mudah dong. Dengan sosial media dia bisa search, ketemulah brand-brand tersebut untuk bikin. Nah, pengalaman lo Dam di For Her ini Dam, apa sih yang membedakan ketika lo mulai For Her dengan sebelumnya di Jures & Co? Yang notabene dua-duanya kan bergerak di sosial media. Apa perbedaan mendasar yang lo alamin Dan saat ini Dan? Menurut gua ya untuk semua pebisnis sekarang juga udah ngelihat ya, sosial media itu kayak hygiene factor untuk sebuah bisnis itu must have lah. Betul, fundamental harus ada gitu. Nah, dulu di 2017 pas gua ngerintis Jures & Co lewat sosial medianya, itu kita bikin konten-konten yang sifatnya organik aja. Ya, organik dalam arti kita nggak boost ads gitu ya. Put some investment untuk nge-ads di Meta atau di IG waktu itu ya. Itu bisa jalan tuh Dam. Salesnya ada. Leads yang masuk gitu, orang tanya-tanya ada tuh. Itu sampai I think 2020 ya. 2020 sebelum Covid mungkin Dan? Sampai Covid lah, sampai mau Covid. Mungkin pas mau Covid karena atau pas mulai Covid karena memang orang yang sebelumnya dia belum begitu melek dengan sosial media dan terpaksa untuk berjualan lewat dunia maya, which is salah satu channel sosial media. Itu semua bisnis bergerombol masuk. Ini ya berdasarkan pengalaman aja. Nah, ketika itu algoritmanya juga berubah tuh. Ibaratnya kalau kita bersaing dengan cara organik,
Itu kalah, kelelep. Akhirnya mungkin kita coba tes pakai ads gitu ya. Kita tes pakai ads. Oh, itu lebih ternyata baru ngangkat. Ketika kita mulai follower pun kondisinya udah kayak gitu. Algoritmanya udah berubah, organik itu nggak bisa jadi satu hal yang kita rely lah ya untuk ngedatengin leads. Akhirnya jadi conversion gitu. Itu sulit ya. Akhirnya mau nggak mau kita harus ya buatanku terjebak juga. Berarti lo harus menyesuaikan tuh Dam ya dengan tren yang bergeser kan? Karena semua bisnis sudah masuk pas zaman Covid, semua bisnis sudah masuk ke sosial media, Dam. Betul. Jadi kalau udah masuk ke sosial media, ya orang yang berebut ibaratnya berebut traffic, berebut perhatian audiens itu makin banyak nih. Pasti. Ya kan, supply informasi makin banyak nih. Nah, supaya informasi atau ya let's say produk yang kita tawarkan itu bisa dilihat sama audiens, ya kita harus taruh uang di situ dengan ads. Akhirnya ke bawah dengan kita memulai forward, kita udah tahu kalau kita rely on organik nggak akan bisa jalan. Sulit. Cuma ini bisa jadi mazhabnya berbeda-beda ya. Pastilah, pasti gitu. Tiap, ya betul. Cuman yang menarik gini Dame, ketika lo mulai forward, ya kan itu kan new brand. Sedangkan di industri berlian ini Dam, udah ada big brand, betul nggak? Boleh sebut nama nggak sih, ya kan? Flow, apalah misalnya Adele, Frank & Co dan lain sebagainya yang udah besar Dam. Gimana cara for her positioning for her lah ketika terjun di sini Dam? Ibaratnya let's say small fish ya kan against the big whales. Betul nggak? Analoginya gitu kan. Ini menarik kan, berani, dan gimana strategi lo menghadapi itu Dam? Jadi mungkin kita harus pahamin dulu ya dari segi competition di market jewelry ini. Memang patut diakuin competitionnya tough. Dan karena satu dan lain hal ya, salah satu faktor yang bikin competition itu tough, untuk industri jewelry itu desain itu bisa direplicate, bisa dibuat sama semua brand. Lu mau bikin desain kayak apa, semua brand bisa. Dan nggak ada patennya nggak sih Dam? Ada nggak sih Dam? Ada. Kalau paten bisa dibuat paten, cuma it's a long process lah. It's a long process. Jadi kebanyakan orang ngepateninnya brand, bukan produk. Kalau produk, let's say satu etalase lo ada 50 piece, itu lo harus patenin satu-satu. Wah, itu susah. Betul. PR kan? Iya. Nah, balik lagi tadi, salah satu faktor yang bikin competition-nya itu tough itu karena produk bisa diduplikasi, bisa direplikat sama semua brand. Gitu. Jadi kalau kita mau put ya diferensiasi kita versus other brand or big brand itu dari sisi produk, nggak susah ya? Itu akan susah gitu. Kita pahamin itu kondisinya. Nah, lantas Forhar coba nawarin apa nih? Di awal kita bangun, memang kita punya satu visi, kita mau modernisasi industri perhiasan. Karena kita tahu it's a mature industry, udah lama banget. Kita tahu juga size-nya cukup besar gitu ya untuk di Indonesia. Nah, kita coba put diferensiasi yang lebih bisa mensasar segmentasi anak muda ya, which is milenial sama Gen Z. Yaitu apa? Kita bikin satu website yang secara teknologi kita bisa akuin kita paling unggul dibanding yang lain. Kita punya fitur semacam augmented reality di website kita. Jadi orang ketika mau beli perhiasan dia bisa ngetes dulu di jarinya. Bisa cek di forhar.co. Oh ada ya augmented reality. Ya bisa. Nggak apa-apa Dam. Jadi gimmick-gimmick kayak gitu yang kita coba tawarkan gitu. Jadi lebih ke experience ya, shopping experience yang kita tawarkan. Dan kita untuk konsep jualannya sendiri kita omni channel. Jadi kurang lebih sekitar 60-70% penjualan kita tuh memang masih di drive dari WhatsApp. Walaupun funnelnya itu bisa dari sosial media, bisa dari website kita, or dia langsung ngechat WhatsApp kita gitu. Jadi peran customer service ini tetap penting ya? Di era digital ya. Gitu. Nah, kita ada satu konsep namanya online drive offline transaction. Online drive offline transactions. Gimana tuh maksudnya? Jadi at the end kita harus pahamin juga perhiasan itu bukan something yang bisa dibeli dengan lu sekedar browsing terus check out terus lu nunggu barang lu jadi. Kadang mesti ada experience untuk mencobanya kan. Yes, ada faktor touch and feel di jewelry Dam. Betul. Jadi kalau kita ngomongin produk itu ada namanya istilahnya kategori produk itu high touch product. Di situ require consumer untuk touch and feel. Nah, pengalaman touch and feel-nya itu yang harus kita bisa suguhkan walaupun di era digital. Nah, ini salah satu challenge juga. Makanya tadi masuk tuh kayak augmented reality. Walaupun nggak bisa touch, tapi dia bisa feel. Nah, gimana cara dia nge-touch? Kita selalu arahkan
ketika dia udah punya conversation yang bagus di digital lewat customer service kita, atau dia chat lewat di website kita, or let's say kita juga ada channel di marketplace gitu ya, itu kita arahkan ke toko. Tapi dia datang ke toko itu dengan informasi yang udah cukup terkait produk apa yang dia incer. Oke. Jadi once dia datang ke Udah toko, tahu dia. dia udah nunjukin screenshotnya. Ini produknya pengen coba yang ini. Jadi coba dibandingin sama konvensional jewelry retail. Kebalikannya tuh. Dia nggak tahu mau beli apa, datang blindly, dia lihat-lihat, baru dia coba dan dia consider. Nah, perbedaannya udah jelas, sehingga outputnya hasilnya ketika orang datang ke toko lebih jelas juga pastinya. Kalau dia udah tahu mau beli apa ya, informasi tentang spek produknya dia udah tahu, itu conversion rate-nya tinggi. Oke. Ya, ini nggak apa-apa, ini bagi-bagi informasi. Makanya lah, banyak ilmunya nih, ya kan, buat teman-teman juga nih semua nih. Dan balik lagi ke visi besar ya, modernisasi. Dan jadi memang kita nggak cuma fokus di retail, kita juga ada satu lini bisnis baru yang baru kita kembangin di 2024 ini, karena kita udah punya teknologinya nih untuk bikin website dengan augmented reality, bisa book appointment juga kalau mau datang ke toko. Kita bikin satu lini bisnis baru, kita sebagai kayak semacam software house untuk brand-brand jewelry yang mau bikin website. Oh, oke. Jadi ada satu lini kita sumbangin expertise kita, pengalaman kita kurang lebih 1,5 tahun ngebangun For Her. Bisa dilihat portofolio terbesar kita. Bahkan kita ada satu fitur orang bisa beli perhiasan di rumah. Ini kisi-kisi juga ya, high end produk dengan ibaratnya customer yang high end juga. Itu mereka lebih prefer private untuk appointmentnya. Jadi mereka lebih prefer di rumah. Kita provide home visit. Home service lah, something like that. Yeah. Home service. Jadi kita datang ke rumah, bawa model-model yang dia suka, kita datang. Kita itu basket size-nya itu udah ya up to triple digit or lebih dari triple digit satu transaksi gitu. Cuma memang kita nggak bisa rely on itu ya. Dan itu ya salah satu inovasi lah yang kita tawarkan kayak gitu. Nah, berarti Dam, kalau bicara segmen market For Her, iya dong, silakan dong. Itu luas juga dong, bicara umur lah. Ya kan? Rata-rata dari umur berapa sih orang-orang yang bikin di For Her, Dam? Gue benar-benar curious ya. Ya karena ini berlian, lu tadi kan lu bilang lu modernisasi, berarti kan lu mau menjangkau segmen anak yang muda. Karena kan biasanya, kayak gue tadi cerita juga kan sebelum podcast ini, gue punya temen yang sukses, ya. Cuman ketika bicara diamond, mereka masih mindset-nya tuh kayak, aduh, enggak deh, mahal. Aduh, enggak deh gitu kan. Sedangkan tasnya aja mungkin Hermes lah, Louis Vuitton. Ya. Nah, di For Her sendiri gimana, Dam? Oke, jadi mungkin ini berbagi aja ya. Kalau kita ngelihat consumer gitu ya, ada istilah customer lifetime value. Jadi untuk segmen atau market perhiasan ini, customer lifetime value-nya bisa dibilang seumur hidup, kan. Nah, ini yang menarik nih. Kenapa brand-brand besar, big brand yang tadi disebutin ya sama Adam, itu di segmen kategori wedding ring or engagement ring mereka masih masuk. Ya, event-event wedding fair market itu mereka buka tuh ya, mereka ada tuh ya, hadir ya. Karena mereka mau akuisisi customer dari awal. Ketika dia udah akuisisi customer dari awal, itu akan berlanjut. Dia bisa maintain loyalty customer, itu bisa berlanjut sampai ya umur mereka sampai berapa, sampai golden age mereka kayak gitu ya. Nah, jadi balik lagi tadi ke pertanyaannya, kalau ditanya secara segmen, memang kita fokus masih di segmen milenial sama Gen Z. Ya, mindsetnya tadi kita akuisisi customer as early as possible. Dengan harapan lu pertahankan mereka sampai jenjang nanti lah. Ya, walaupun memang secara volume besar transaksi di segmen itu, tapi secara value kita bisa akuin orang-orang yang udah usia 40 plus ya, dia beli untuk fashion kayak gitu, memang secara basket size gede itu dah. Jadi secara value kurang lebih mirip-mirip, tapi secara volume kalah 60-70% masih yang di segmen muda gitu. Tapi kalau value hampir 50-50 lah. Ya, which is yang fashion ini 35 plus rata-rata, 40 plus kayak gitu. Kalau gue waktu ngelihat For Her, Dam, menurut gue salah satu hal yang menarik dan beda adalah campaign lu dengan konten-konten lu, Dam. Ngerti nggak? Itu gue seneng banget. Kayak lu bisa nge-relate, ya kan? Misalnya hari ibu, ya kan? Atau hari apalah, tunangan segala macam, lu buat tuh sebagai ide ads lu lah, ya kan? Betul. Dari mana ide itu datang, Dam?
Oke, mungkin yang terakhir itu kita di akhir tahun kemarin 2024 ini kan kita ada Pilpres ya. Tapi kita coba bikin satu resolusi buat anak-anak muda 2024 instead of ganti presiden kita bikin campaign ya, dengan hashtag 2024 ganti status. Jadi memang secara idea itu datang aja dari tim. Kita brainstorming, kita ada tim marketing, mereka nyampein ide. Ya dari situ kita coba olah, bikin offline activation dan kita coba translate ke event-event kecil gitu. Di setiap bulan kita punya tactical campaign kayak gitu ya untuk kita coba sisipin. Dan it works dong? Kalau dibilang it works gini, kalau kita ngomongin marketing campaign itu memang korelasi langsung direct correlation ke jualan itu agak sulit dan. Ya, tapi memang itu di tataran awareness dulu. Awareness. Ya, untuk ngebangun awareness. Jadi kalau kita punya 100% porsi marketing memang 50% minimal 40% 40% spending kita di marketing itu untuk nge-build awareness. Tapi ketika kita udah nge-build awareness yang let's say kita bisa reach 2 juta orang, 2,5 juta orang per bulan kayak gitu. Itu nanti ke fase-fase yang selanjutnya mereka consider brand for her, terus mereka mulai ngelihat produknya. Nah, itu udah mulai lebih gampang tuh untuk di-convert gitu. Jadi kalau ditanya direct correlation memang agak sulit gue buat dijelasin, tapi paham. ujung-ujungnya itu ada dampak positif juga ke conversion ketika orang datang ke toko, mereka udah tahu. Bahkan kita ngerasa ya perbedaannya, kita kan juga rajin join wedding fair gitu ya. Di awal-awal kita berdiri lah ya, setahun awal gitu, orang datang ke booth kita belum kenal tuh for her tuh. Nah, tapi lately setengah tahun terakhir kalau sales kita nanya tahu for her dari mana, sering seliweran nih ads-nya. Berarti awareness-nya mulai dapat tuh. Udah mulai dapat kan? Terus mereka tahu ada event dan mereka sempetin datang kayak gitu. Menarik ya, ini dahsyat juga nih, banyak ilmu ini, banyak bocoran-bocoran ilmu dari Idam. Idam, let's say sekarang kita masuk ke soal industri berlian ya, Dam. Ya kan? Dari pengalaman lu tentunya. Gimana sih menurut lo industri berlian yang ada saat ini? Dan potensinya itu seberapa besar, Dam? Khususnya di Indonesia. Kalau kita ngelihat potensi, kita coba kesampingin dulu produknya ya. Tapi kita lihat dulu secara sosial ekonomi status di Indonesia itu kayak gimana. Kita tahu ya, ini banyak informasi yang kita juga udah sering dengar bahwa Indonesia ini ada bonus demografi yang akan dirasakan 10-20 tahun ke depan. Betul. Ya, karena generasi milenial, Gen Z itu kita surplus. Ya, postur demografi kita tuh di generasi ini lagi besar. Sehingga apa yang kita bisa harapkan dalam 10-20 tahun ke depan, itu mereka punya consumer atau buying power yang besar juga. Gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, kita ngelihat dari segi ekonomi juga bahwa Indonesia itu memang rely on consumer dah. Ya. Jadi konsumsi, pertumbuhan ekonomi kita tuh ditopang sama konsumsi. Nah, baru kita masuk ke produk nih. Produk yang kita tawarkan ya barang walaupun bukan barang yang premier dan or bahkan sekunder, ini barang tersier nih, perhiasan. Betul. Tapi it's part of consumer product gitu kan. Nah, dengan adanya potensi yang besar tadi dari sisi demografi, pasti ini akan juga turun ke consumer product. Makanya ya kalau bisa dibilang it's a quite safe business untuk long term. Untuk long term ini quite safe business. Nah, sekarang kalau kita balik ke pertanyaan tadi tentang gimana ke depan gitu ya. Memang bisa dibilang ada opportunity tapi juga ada challenge gitu ya. Pasti. Kita bisa ngelihat dari dua sisi. Tadi opportunity-nya, tapi kita juga harus sadar bahwa challenge-nya itu juga cukup besar. Ya, ini coba kita jabarin satu-satu ya. Challenge untuk natural diamond kita tahu ada lab grown diamond. Itu ya, makanya kita mau bahas juga tuh ya kan. Bagaimana memposisikan dua hal ini ibaratnya sama tapi berbeda kayak gitu ya. Serupa tapi tak sama ya. Bagaimana pelaku industri ini bisa memposisikan dua hal ini dengan baik, itu jadi challenge or bahkan future challenge juga. Dan mungkin kalau kita balik lagi ke point of view-nya consumer, ini juga relate dengan
anak-anak muda dia mulai ada raising awareness terkait environmental ethics. Iya. Jadi kesadaran mereka tentang kelestarian lingkungan itu lagi tinggi-tingginya, dan salah satu hal yang ibaratnya mendowngrade citra Natural Diamond itu karena selama ini dipersepsikan sebagai penuh dengan konflik lah, penuh dengan ini dan lain sebagainya. Ya itu kita harus bisa ngelihat itu sebagai challenge juga gitu, bahwa gimana caranya kita bisa ya memberikan pemahaman yang benar juga ke consumer. Betul. Kenapa tadi makanya gue tanya kan industri berlian ke depan gimana? Karena gue lihat sendiri bahwa hadirnya lab grown diamond ini menghadirkan dua sisi, ya kan? Sisi opportunity tadi lo bilang, satu lagi adalah sisi challenge. Challenge ini bukan sebatas consumer behavior yang berubah secara etik atau tidak etik menurut gue tapi masalah digunakannya lab grown sebagai salah satu sarana untuk tindak penipuan. Ya kan? Ini yang menurut gue menarik untuk dibahas karena apakah itu tidak menjadi tantangan tersendiri buat kalian para industri pelaku natural diamond? Gimana lu ini menghadapi itu ke depan Mungkin kalau kita ngomongin natural diamond dan juga lab grown ya, memang ada stigma negatif juga dari lab grown, which is kita tahu salah satu ya nama produknya CVD lah ya. Betul, CVD atau HPHT lah. HPHT. Nah, dulu let's say kita ngomong 2 or 3 tahun yang lalu ya, karena lab grown ini kan bukan barang kemarin sore Benar, sebetulnya udah lama. Cuman mass production lately nih Lately nih, let's say kita ngomong 7 tahun terakhir lah ya, dan memang sebelum pandemi itu banyak lab-lab internasional ya, itu belum begitu aware sama kebobolan dan masih melihat mereka sebagai fake diamond kayak gitu kan, sehingga mereka belum mau mencoba untuk melegitimasi dengan memberikan grading nih untuk si lab grown ini. Karena banyak yang kebobolan lab-lab besar tuh banyak kebobolan saat itu kan, rame itu kan. Kita ngomongin mungkin 2-3 tahun yang lalu aja, nggak usah terlalu jauh-jauh ya, belum banyak sertifikasi atau lab untuk yang grading lab grown kan, sehingga ini barang ada tapi dia nggak ada sertifikatnya ya, sehingga mungkin oknum-oknum sih memanfaatkan itu. Karena expert pun, orang yang udah berkecimpung puluhan tahun di dunia ini nggak bisa membedakan itu dengan mata. Nggak bisa. Bener ada betul nggak bisa. Itu harus dengan alat lab yang canggih gitu ya. Betul. Dan alat lab pun ada keterbatasannya kan. Nah sehingga dengan adanya ya kita sebut aja ya GRI salah satunya udah mau men-grading lab grown. Betul. Itu sebenarnya langkah maju kita. Untuk mulai benar-benar mensegmentasikan bahwa ya ini natural, ini lab grown gitu. Artinya bisa hidup berdampingan. Bisa hidup berdampingan. Selama memang lab grown ini ada yang menggrading gitu, ada reportnya, ada sertifikasinya. Jadi untuk menjadi pengaman konsumer ya. Itu, artinya konsumer aware bahwa yang dibeli adalah lab grown. Nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau dari point of view saya untuk ke consumer, alangkah baiknya sekalipun itu natural ya, tetap harus ada sertifikasinya. Jadi sertifikasi itu memastikan bahwa ini barang natural, ini barang lab grown. Nah sekarang kita ngelihat gimana nih, ini kalau bisa kita jalan berdampingan, alangkah baiknya seperti apa kan Betul. Jadi mungkin gue ngelihat kayak gini sebelumnya kita ngelihat ada satu gap di price point yang cukup jauh antara gold jewelry ya, kita tahu lah segmen market terbesar di Indonesia tuh gold jewelry, ya perhiasan emas biasa lah ya, dengan permatanya zircon kayak gitu. Tahu-tahu loncat ke diamond jewelry, ini gap harganya super jauh nih. Nah gue ngerasa dengan adanya lab grown ini sebenarnya bisa fill the gap price point itu. Karena dia ada di middle mungkin Ada di middle gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin orang di natural diamond dia beli barang setengah karat, 1 karat, dia nggak pede untuk pakai sehari-hari karena takut hilang. Ya, karena nilainya terlalu tinggi. Nah ini consumer bisa lebih ngerasa nyaman menggunakan diamond jewelry dengan lab grown tadi karena harganya relatif lebih terjangkau, murah. Bisa dipakai setiap hari, bisa buat fashion. Bisa dibilang good alternatif ya. Good alternatif, dan dia fill the gap juga. Jadi dari gold jewelry, ada lab grown diamond jewelry, dan ada natural diamond jewelry. Gitu. Nah itu kayaknya satu kondisi yang
quote unquote ideal untuk kita bisa jalan berbarengan. Karena kalau nggak diposisikan dengan baik, Dam, ini mereka akan killing each other aja nih. Benar. Dan nggak akan ada yang menang gitu. Berarti lu sendiri memposisikan diri sebagai di tengah ya. Lu pengen dua-duanya ini bisa berdampingan. Betul. Karena kan gue pernah ketemu dengan pelaku industri natural diamond yang anti banget sama lab grown. Betul. Sebaliknya, ada beberapa pelaku industri lab grown yang anti banget sama natural. Makanya kampanye kebanyakan etik. Ini etik. Ngerti nggak, Dam? Aduh, kayak pilpres main ya, etika. Itu banyak, Dam. Menurut gue, kayak gue pribadi ya, point of view gue kurang sependapat dengan campaign soal etik tadi, Dam. Karena itu seperti mendegradasi bahwa kalau natural diamond lu nggak etik, ngerti nggak, Dam? Ini yang menurut gue perlu diketemukan. Jangan bicara etik, tapi satu juga natural diamond jangan juga terlalu ngatain si lab grown sebagai suatu hal yang apa ya, nista gitu kan? Kalau untuk mendowngrade diamond dengan embel-embel etik tapi menggunakan lab grown diamond untuk penipuan ya itu. Oh iya, betul. Nggak ada bagusnya juga kan. Betul, nggak ada. Kita terima memang kondisinya. Ini kenyataan memang kita tahu satu kerat natural diamond itu dihasilkan dari 200 ton ore ya yang dikeruk dari tanah gitu. Jadi satu karat itu equal, satu karat natural ya, itu equal 200 ton ore. Jadi memang kalau bisa dibilang dampak ke lingkungan, walaupun gua nggak ngomong itu kerusakan dampak ke lingkungan cukup besar. Itu kita patut akui gitu ya. Tapi memang dengan adanya lab grown diamond kita bisa merasakan atau experience value produk yang sama gitu ya, or bahkan bisa dibilang sama-sama diamond gitu. Ya tanpa harus melakukan tadi mengeruk tanah ya, mungkin orang ada yang prefer ke situ. Ibaratnya gini, Dam, bayi yang dia lahir dengan proses normal sama bayi tabung nih. Apakah yang lahir dengan proses bayi tabung bukan bayi? Iya. Jadi ya kita sebagai pelaku industri mungkin harus bisa memposisikan atau menempatkan masing-masing itu di posisi yang tepat tanpa harus ada campaign yang saling menjatuhkan satu sama lain. Itu poin gue itu tadi, jangan sampai campaign itu menjatuhkan. Ini menarik ya, Idam ini kan pelaku industri natural diamond, tapi jarang nih gue ketemu yang punya point of view bagaimana sih mensinergikan keduanya bisa berjalan, ya kan? Which is good, Dam, ya kan? Mudah-mudahan sukses, Dam, ya. Ini ngomong-ngomong durasi udah cukup panjang, ya kan? Gua terima kasih banyak, Dam, udah hadir ya. You, Dam. Mudah-mudahan bisa forward bisa lancar terus, ya kan? Amin. Dan thank you nih udah datang di edisi pertama Point of View ya. Buat teman-teman yang mau kenalan dengan Idam, tahu Idam lebih jauh, mungkin bisa kepoin aja Instagramnya langsung. Dam, thank you buat ilmunya, oke? Thank you, Dam. See you di another video, Dam. Thank you. We talk and we learn. Welcome to POV.